Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Sahdan Basir dengan NIM 23 115529 dari EF03. Di sini saya akan menjawab soal organisasi dan arsitektur komputer. Nomor satu, apa itu fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? CPU sering disebut sebagai otak komputer, memiliki peran utama dalam mengorganisasikan semua aktivitas yang terjadi dalam sistem. Fungsinya tidak hanya untuk menjalankan instruksi dasar, tetapi juga memastikan komunikasi antara berbagai komponen hardware seperti memori dan perangkat input-output tetap lancar. CPU mengelola proses multitasking, memastikan setiap tugas diberikan waktu dan sumber daya yang tepat sesuai prioritasnya. Dua, jelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Siklus instruksi terdiri dari berbagai macam tahapan, namun dua kunci ini mendasarinya adalah satu, fase fetch atau penarikan instruksi. CPU mengakses memori untuk mengambil instruksi yang perlu dijalankan. Sebuah proses yang mungkin tampak sederhana, namun membutuhkan pengaturan timing yang sangat tepat. Dua, fase execute, pelaksanaan. Setelah instruksi diambil, CPU memproses data yang relevan, melakukan kalkulasi, manipulasi logika, atau memindahkan data berdasarkan perintah spesifik dari instruksi tersebut. Tiga, apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Interrupt bisa diibaratkan sebagai panggilan darurat untuk CPU, di mana ada tugas yang lebih mendesak yang perlu segera diatasi. Mekanismenya bekerja dengan menghentikan sementara operasi normal CPU, lalu menjalankan rutinitas khusus yang disebut interrupt service router atau ISR. Setelah masalah teratasi, CPU akan kembali ke tugas utamanya, namun dengan memori penuh tentang di mana ia meninggalkan pekerjaan sebelumnya, sehingga tidak ada data yang hilang. Kemudian nomor 4, sebutkan tiga jenis bus BUS dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Sistem bus pada komputer adalah seperti jalan raya yang menghubungkan berbagai komponen. Tiga jenis bus penting adalah satu, address bus. Ini adalah jalur di mana CPU mengirim alamat memori yang ingin diaksesnya. Semakin lebar address bus, semakin banyak memori yang bisa dijangkau. Dua, data bus. Ini adalah jalur yang mengangkut data yang sedang diproses, bisa berupa data yang sedang dibaca dari memori atau sedang ditulis kembali ke sana. Terus kemudian yang ketiga, kontrol bus. Bus ini bertanggung jawab mengirim sinyal kontrol yang mengatur bagaimana berbagi komponen berbagai komponen harus bereaksi seperti sinyal baca, tulis atau interupsi. Oke, sekian itu jawaban saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.